Bismillah, Azzakumullah wa iyai wa jama'ana wa iyai fi jannatihin na'im wa ab'adana minal bid'ah wal fitani wal nifaq. Pada kesempatan yang kedua ini saya ingin menyeru kepada mereka yang punya kepedulian terhadap masa depan dakwah salafiyah dan punya keprihatinan terhadap bencana atau musibah fitnah yang sedang merudung dakwah salafiyah agar memperhatikan betul serta mengetahui tugas amanat yang ada di pundak mereka, menjaga serta memelihara amanat dakwah ini hingga tidak dikotori dan tidak dicampuri oleh al-bid'ah wal ahwa, serta tidak dirancukan oleh musuh-musuh dakwah as-salafiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya musuh-musuh dakwah salafiyah yaitu al-hizbiyun beserta antik-antik mereka berusaha dengan segala upaya mereka untuk menyampaikan dan untuk mensukseskan seruan-seruan mereka serta dakwah-dakwah mereka dengan berbagai cara. Walaupun cara-cara tersebut adalah cara-cara yang kotor, cara-cara penipuan dan tadlis serta talbis yang mereka sebarkan ke tengah-tengah umat, khususnya yang merupakan lahan dakwah mereka, tujuan atau target utama mereka adalah pemuda-pemuda salafiyin. Ini merupakan target utama mereka. Oleh sebab itu, bagi mereka yang punya keprihatinan dan kepedulian terhadap masa depan dakwah salafiyah, hendaknya memperhatikan betul perkara ini. Apalagi mereka al-hizbiyun berusaha untuk menciptakan erosi sikap di tengah-tengah as-salafiyun, erosi sikap terhadap ahlul bid'ah, terhadap ahlul inhiraf di dalam ad-din. Jatuhnya faedah amar ma'ruf nahi munkar, jatuhnya faedah tahdzir, jatuhnya faedah jar wa ta'dil di tengah-tengah umat merupakan salah satu sebab dari hasil usaha yang mereka lakukan selama ini. Hingga al-ummah al-islamiyah dan para salafiyin pada khususnya menganggap atau memandang perkara itu adalah perkara yang negatif. Ini merupakan salah satu keprihatinan kita terhadap hal yang terjadi sekarang ini, di mana ummah berlaku lemah dan cenderung tidak tegas terhadap ahlul bid'ah dan takut untuk menunjukkan suaranya, untuk mengangkat suara menentang ahlul bid'ah, dan menganggap bahwasanya ahlul bid'ah itu adalah ulama-ulama yang tidak boleh dikritik dan sangat riskan untuk dikritik. Padahal bagaimana yang disebutkan oleh As-Swabuni di dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, ahlul bid'ah adalah al-jahalah, mereka adalah ahlul jahl, mereka merupakan orang jahil, bukan seorang yang berilmu, bukan orang-orang yang berilmu. Namun dikesankan kepada umat bahwasanya mereka adalah ulama amilun, mereka adalah aulia, mereka adalah mujahidun, mereka adalah syuhada. Bahkan mengangkatnya mereka adalah maksumun dengan perkataan hal mereka, lisanul hal mereka mengatakan demikian, walaupun mereka tidak mengatakan maksud. Coba lihat betapa bangkitnya gairah mereka, rasa kecemburuan mereka al-hizbiyun. Ini yang sangat mengkhawatirkan dan sangat riskan di tengah-tengah ummah salafiyah. Mereka al-hizbiyun, ya, demikian cemburunya tatkala tokoh-tokoh mereka itu dikritik, tatkala tokoh-tokoh mereka itu dibicarakan dan dikomentari oleh ulama ahli sunnah. Mereka bangkit dengan segala daya upaya mereka untuk membela mati-matian, baik membela secara langsung maupun secara tidak langsung, membuat kaedah-kaedah di dalam rangka untuk membentengi dan untuk menjaga, untuk memelihara eksistensi keberadaan ulama-ulama atau tokoh-tokoh mereka ini.
Akan tetapi as-salafiyun, ini sangat mengkhawatirkan kita dan sangat menyedihkan kita. Tatkala ulama-ulama mereka digenjot habis oleh al-hizbiyun dengan beberapa uslub-uslub mereka, tidak timbul rasa kecemburuan, tidak tumbuh rasa kecemburuan as-salafiyun untuk membela ulama-ulama mereka, untuk tegak membela ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang diserang habis-habisan oleh hizbiyun dengan uslub-uslub mereka yang menipu dan sangat rapi. Oleh sebab itu, kita katakan bahwasanya harus dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang muslim salafi yang mengaku bahwasanya dia berada di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, untuk sekali lagi melihat mauqifnya, untuk sekali lagi melihat bagaimana sikapnya selama ini, untuk mempertegas keberadaannya di tengah-tengah dakwah yang ada sekarang ini. Dia harus mengatakan bahwasanya ana salafi ahli sunnah wal jamaah bersama mereka para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan jangan melepaskan ikatan mereka dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan perkara yang wajib untuk mereka laksanakan, yaitu mempertegas kembali sikap mereka, mempertegas keberadaan mereka di atas jalur as-salafi, dan berlepas diri, ya, sekaligus wala kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, serta berlepas diri dari al-bid'ah dan ahlul bid'ah, berlepas diri dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah serta dari bid'ah yang diada-adakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, tidak ada satu orang pun yang sangat diharapkan kematiannya oleh iblis, oleh syaitan, kecuali aku, kata beliau. Yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Lalaka'i di dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang sangat diharapkan kematiannya oleh syaitan, oleh iblis, kecuali aku. Kenapa? Gimana ya Ibn Abbas? Kenapa yang demikian ya Ibn Abbas? Beliau mengatakan, sebab seseorang melakukan sebuah bid'ah di barat dan di timur, kata beliau. Kemudian dia menyandang bid'ah tersebut dan membawanya ke hadapanku. Aku menolaknya, aku membantahnya, dan aku menghancur leburkan bid'ah tersebut dan mengembalikannya kepada as-sunnah. Oleh sebab itu, syaitan sangat mengharapkan kematianku. Ya, diriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani, tatkala wafat Syu'aib bin al-Habhab, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, innal ladzina yatamannawna maut ahli sunnah innama yuriduna an yutfi'u nurallahi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sesungguhnya mereka-mereka yang mengharapkan kematian ulama ahlus sunnah wal jamaah, sesungguhnya mereka ini ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menyempurnakan nurnya, akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Oleh sebab itu al-hizbiyun sangat mengharapkan kematian ulama ahlus sunnah yang lantang, yang tegas dan keras terhadap mereka, seperti Syekh Rabi', Syekh Mukbil, ya, dua orang syekh ini yang amat mereka takuti sebab membongkar kedok tokoh-tokoh mereka, membongkar kebid'ahan yang ada pada mereka. Oleh sebab itu mereka sangat benci dan sangat takut terhadap dua syekh ini. Ya, menjadi buntut bebuyutan bagi mereka. Mendengar namanya saja mungkin mereka sudah alergi. Nah, kenapa? Karena dua orang syekh ini sangat keras, ya, perlawanan mereka terhadap al-hizbiyun dan terhadap tokoh-tokoh mereka, membongkar seluruh makar-makar yang mereka ada-adakan untuk merobohkan dakwah as-salafiyah. Dikatakan kepada Imam Ahmad, ya, yang dinukil dalam oleh Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamun Nubala, seorang mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yaghmizu Hammad bin Salamah fattahimhu 'ala al-Islam."
Jika engkau melihat seseorang menghina, melecehkan, merendahkan Hammad bin Salamah, maka curigai keislamannya. Curigai keislamannya. Kenapa? Karena Hammad bin Salamah syadidun ala ahli bidah. Kenapa? Karena Hammad bin Salamah sangat keras perlawanannya terhadap ahlul bidah. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengharapkan atau orang-orang yang menghina Hammad bin Salamah ini curigai keislamannya. Ya. Diriwayatkan dari Ad-Daqqaq dari Abdul Wahhab Ad-Daqqaq Al-Warraq, beliau mengatakan, ditanyakan kepada beliau, bagaimana pendapat kamu jika seseorang merendahkan atau menghina Abu Talib dan Al-Marwazi? Abu Talib dan Al-Marwazi ini adalah dua orang murid Al-Imam Ahmad. Dua orang murid Al-Imam Ahmad. Maka beliau mengatakan, bukankah lebih baik ditinggalkan? Kata si penanya kepada Abdul Wahhab Al-Warraq. Kalau iya, lebih bagus ditinggalkan. Lebih bagus ditinggalkan. Sebab apa? Ya, beliau mengatakan, innama yuriduna ashabu Ahmad. Ya. Dikatakan di sini di dalam Syiar A'lamun Nubala, ya. Dihikayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamun Nubala, dikatakan kepada Abdul Wahhab Al-Warraq, jika seseorang berkomentar, ya, ditanya Abdul Wahhab Al-Warraq, ditanya, jika seseorang berkomentar jelek tentang Abu Talib dan Al-Marwazi, ini dua orang murid Al-Imam Ahmad, Abu Talib dan Ahmad bin Nasr Al-Marwazi, amal bu'adu anhu afdal, bukankah menjauhinya, menjauhkan diri darinya ini lebih baik? Beliau menjawab, iya, na'am. Kemudian beliau mengatakan, man takallama fi ashabi Ahmad fattahimhu thumma attahimhu fa inna lahu khib'atas su' wa innama yuridu Ahmad. Barang siapa, beliau mengatakan, barang siapa yang berkomentar jelek tentang murid-muridnya Imam Ahmad, ya, tentang murid-muridnya Imam Ahmad, maka curigai dia, karena dia mempunyai niat busuk. Sesungguhnya yang dia inginkan adalah Ahmad bin Hanbal. Yang dia inginkan itu sebenarnya Ahmad bin Hanbal. Dia jatuhkan dulu murid-muridnya, kemudian Ahmad bin Hanbal. Barang siapa yang berkomentar jelek tentang murid-murid Imam Ahmad, maka curigai keislamannya. Maka curigai dia. Curigai keberadaannya di atas manhajus salaf. Curigai keberadaannya di atas manhajus ahli sunnah wal jamaah. Karena dia mempunyai niat busuk. Dia mempunyai rencana busuk. Fa inna lahu khib'atas su'in, kata beliau. Oleh sebab itu kita melihat al-hizbiyun, salah satu metode mereka di dalam menjauhkan umat dari ulamanya adalah mento'an atau menjarah, mencacat atau mencaci serta menghina murid-murid ulama-ulama ahli sunnah pada abad ini. Murid-murid Al-Albani, murid-murid Syekh Muqbil, murid-murid Syekh Rabi' bin Hadi, murid-murid Syekh bin Baz, murid-murid Syekh Al-Utsaimin. Itu dijauhkan, dihina, dan dicurigai sebagai mata-mata, dicurigai sebagai mata-mata negara. Nah ini hembusan-hembusan yang dibuat oleh al-hizbiyun. Mereka curigai dan mereka tuduh sebagai mata-mata negara. Nah, kemudian ada lagi yang menuduh, ya, seperti yang terjadi di Urdun, yang menuduh Al-Albani dan murid-muridnya ini menyebarkan paham al-irja. Al-Albani dan murid-muridnya ini katanya menyebarkan paham al-irja. Perkataan ini saya dengar semenjak saya di Pakistan dulu. Mereka menghembuskan fitnah atau menghembuskan satu tuduhan tanpa bukti. Yang sebenarnya mereka inilah bodoh atau mereka inilah al-khawarij. Ketahuan dari perkataan mereka ini bahwasanya mereka itulah al-khawarij. Sebab ya di antara tanda-tanda atau alamat-alamat al-khawarij adalah menuduh Ahlussunnah wal Jamaah murji. Nah, ini merupakan tanda-tanda al-khawarij. Dia katakan Al-Albani dan murid-muridnya menyebarkan paham al-irja.
Sebab apa? Karena Al-Albani tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Berdalil dengan hadis Hudzaifah, hadis Butafah. Kemudian dari situ mereka mengatakan Al-Albani dan murid-muridnya menyebarkan paham al-irja. Nah, tentu saja ini merupakan suatu tuduhan tanpa bukti yang sangat kejam dan keji terhadap ulama ahli sunnah wal jamaah. Dari sini ketahuanlah hakikat mereka. Dari sini ketahuanlah siapa sebenarnya mereka. Bahwasanya mereka ini adalah benih-benihnya Al-Khawarij. Benih-benihnya Al-Khawarij. Demikianlah ya hembusan-hembusan yang disebarkan oleh Al-Hizbiyun, Ahlul Bid'ah pada zaman sekarang ini, yang muncul dengan baju Al-Hizbi. Kalau dulu muncul dengan baju Al-Firaq, ya, sekarang muncul dengan baju Al-Hizbi. Ya, kemudian mereka tidak mengatakan Al-Hizbi, mereka katakan Al-Jama'at Al-Islamiyah. Mereka memberikan label Al-Jama'at Al-Islamiyah. Nah, mengesankan bahwasanya mereka adalah cabang-cabang dari jamaah Islam yang satu itu, jamaah Islam yang hak. Walaysa kadzalik, bukan demikian hakikatnya. Oleh sebab itu, bagi mereka yang prihatin dan peduli terhadap dakwah salafiyah, hendaknya membuka mata dan memperbaiki langkah serta memperbaiki sikap jika di sana ada kesalahan sikap, dan tidak malu untuk rujuk kepada al-haq apabila al-haq itu nyata ada di hadapan kita. Saya teringat kepada sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali tatkala beliau ditanya, "Ya Syekh, bagaimana tentang seseorang yang dia itu bersumpah-sumpah, wallahi saya ini bukan hizbi, wallahi saya bukan ikhwani, akan tetapi dideteksi padanya alamat-alamat hizbiyah. Ada padanya alamat-alamat hizbiyah. Sebagaimana kita katakan, semua orang bisa mengingkari bahwasanya saya ini bukan hizbi, saya ini bukan mubtadi', saya ini bukan sururi, saya ini bukan ikhwani, saya ini bukan tablighi. Mudah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Rubai' binti Muawidh tatkala dia menanyakan tentang suatu perkara yang itu merupakan pemikiran Al-Khawarij, yaitu Al-Khawarij mengatakan seorang yang meninggal, wanita haid yang meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat itu diganti, diqadha. Nah, Al-Khawarij mengatakan demikian. Al-Haruriyah mengatakan dengan perkataan demikian. Ini pendapat Al-Haruriyah. Kemudian tatkala Rubai' binti Muawidh menanyakan perkara ini kepada Aisyah, apa jawab Aisyah? Aisyah tidak menjawab pertanyaan tersebut, akan tadi mengatakan, "Haruriyatun anti? Apakah engkau ini Haruriyah?" Maksudnya ini adalah pemikiran Haruriyah. Apakah engkau sudah termakan dengan pemikiran Haruriyah? Demikian juga sekarang, seorang yang mengatakan saya bukan sururi, saya bukan mubtadi', saya bukan hizbi, mungkin dia benar di dalam pengakuannya, akan tetapi di dalam prakteknya belum tentu. Oleh sebab itu, ya, apa jawaban Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ketika ditanya demikian? Ya, seorang bersumpah, saya bukan ikhwani, wallahi saya bukan ikhwani, wallahi saya bukan hizbi. Akan tetapi terlihat di dalam prakteknya ada tanda-tanda hizbiyah pada dirinya. Maka apa kata Syekh Rabi'? Kalau memang benar dia ini bukan hizbi, atau dia ini bukan ikhwani, atau dia ini bukan tergolong ahlul bid'ah, atau orang yang simpati terhadap ahlul bid'ah, maka jawabnya satu saja, mudah saja, yaitu bantah itu, kritik atau bantah, lepas diri dari ahlul bid'ah. Coba, karena di sini teruji dan terlihat siapa yang pantas atau siapa sebenarnya as-salafi dan siapa yang bukan salafi. Terlihat dari loyalnya, terlihat dari kesetiaannya terhadap suatu manhaj. Ya, kalau dia tidak tega untuk berlepas diri dari al-bid'ah, dari hizbiyah, dari ikhwaniyah, maka gabungkan dia dengannya. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, "I'tabirun nasa bi akhdanihim." Ukurlah manusia itu dengan lingkungannya, dengan pergaulannya. Ini suatu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah kita katakan tadi bahwasanya beberapa penduduk negeri dicoba dengan beberapa ulama. Apabila mereka mencintainya maka mereka Ahlussunnah, apabila mereka membencinya maka mereka adalah ahlul bid'ah. Bantah ahlul bid'ah. Kalau tidak, ya, berarti
dia merupakan bagian dari hizbi tersebut. Fahuwa minhum. Naam. Fahuwa minhum. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Al-Auza'i ditanya tentang orang yang mengucapkan. Dan dengarkan ini sebuah penukilan dari Al-Auza'i. Beliau ditanya tentang seorang yang mengucapkan, saya berteman dengan ahlu sunnah dan saya juga berteman dengan ahlul bid'ah. Maksudnya ya saya masuk ikut juga golongan ahlu sunnah, ikut salafi. Tapi saya belum tega untuk membantah ahlul bid'ah. Saya belum tega, betul. Tenang, saya belum tega katanya. Nah, apa kata Al-Auza'i? Hadha ar-rajul yuridu an yusawwiya bainal haqqi wal batil. Orang ini ingin menyamakan antara al-haq dan al-batil. Ingin mencampur aduk antara al-haq dengan al-batil. Perkataan ini dikomentari oleh Ibnu Battah. Dia mengatakan, "Shadaqa wallahi." Benar adanya. Demi Allah benar adanya. Sesungguhnya orang ini, kata Ibnu Battah, tidak mengetahui antara al-haq dengan al-batil. Qalu amanna. Jika mereka bertemu dengan kaum muslimin, maka mereka mengatakan kami beriman. Dan jika mereka bertemu dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan sungguhnya kami hanya bermain-main, memperolok-olok mereka. Innama nahnu mustahzi'un. Inilah dia. Ya, kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Ya, masalul munafiqi fi ummati kama salil syatil 'airati bainal ghanamaini. Sesungguhnya permisalan orang munafik di dalam umatku ini adalah seperti seekor domba yang berada di tengah di antara dua ekor kambing. Domba yang ada di antara dua ekor kambing. Fala tadri ayyuhuma tattabi. Dia tidak tahu kemana dia harus mengikuti. Demikianlah orang-orang al-hairun. Ya, al-hairun yaitu orang-orang yang bingung, tidak tahu kemana harus berloyal. Ya, Al-Auza'i mengatakan, ya, man satara anna bid'atahu lam takhfa alayna ulfatuhu. Barang siapa yang menyembunyikan dari kami kebid'ahannya. Coba dengarkan. Dan coba bandingkan dengan jawaban Syekh Rabi'. Barang siapa yang menyembunyikan dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan samar atas kami loyalnya. Tidak akan samar atas kami loyalnya. Oleh sebab itu, saya katakan dan saya tegaskan, Jamilur Rahman tidak mau dijadikan sebagai sarana untuk berlindung diri dari bid'ah. Nah, ya. Tidak mau dijadikan sebagai tempat pelarian. Ya, tempat pelarian untuk apa? Untuk berlindung diri untuk melindungi sebuah bid'ah. Tidak. Untuk melindungi sebuah bid'ah. Tidak. Kita berlepas diri dari demikian. Al-Auza'i mengatakan, barang siapa yang menyembunyikan dari kami bid'ahnya, maka tidak akan samar loyalnya atas kami. Nampak dari loyalnya. Coba bantah ahlul bid'ah. Tega enggak dia? Kalau enggak tega, berarti masih ada rasa simpati di dalam hatinya terhadap ahlul bid'ah. Masih ada rasa simpati, masih ada rasa teganya terhadap ahlul bid'ah. Kemudian para salaf mengatakan, man lam yakun ma'ana bahwa alaih. Barang siapa yang tidak bersama kami, maka dia bukan dari golongan kami. Para ulama mengatakan, man lam yakun ma'ana bahwa alaina. Barang siapa yang tidak bersama kami atau tidak berloyal, tidak menjadi teman kami, maka dia adalah musuh kami. Apalagi di dalam suatu fitnah yang sangat besar yang melanda dakwah salafiyah, maka sangat lucu dan sangat mengherankan sikap beberapa orang yang tidak tegas mengambil posisi atau mengambil tindakan, tidak tahu kemana menempatkan dirinya. Ini sangat mengherankan, sangat mengherankan. Orang-orang semacam ini mungkin dia jahil. Kalau jahil, ya saya beritahu, harus bertindak, harus berpihak kepada as-salafiyun dengan tegas mengatakan bahwasanya ulama as-salafiyun, para masyayikh as-salafiyun, di antaranya Syekh Rabi', Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Bin Baz dan yang lain sebagainya, ala haqqi fi hadhihi fitnah. Bahwasanya mereka berada di atas jalur kebenaran dibandingkan tokoh-tokoh al-hizbiyah yang lainnya. Harus mengambil tindakan tegas dan sikap yang
yang nyata. Tidak sikap yang samar-samar dan cenderung melihat maslahat. Ya, kalau di sini yang menguntungkan atau di sini kira-kira lebih selamat, maka dia di sana. Kalau di sini yang lebih selamat, dia di sini tidak. Ya, ini merupakan sikap al-munafiqun, sebagaimana yang kita katakan tadi, ingin tawassut. Mereka ingin tawassut. Mereka mengatakan nahnu nujammi' wa la nufarriq. Ya, kami ingin mengumpulkan atau ingin menyatu padukan, tidak ingin mencerai-beraikan, kata mereka. Padahal asal perkataan mereka ini merupakan pencerai-beraian dari al-haq. Ini ahlu tawassul. Tidak ada tawassul di dalam masalah ini. Ahlu sunnah wal jamaah qaumun wasat. Wasat dalam arti kata wasat baina at-tafriq wal ifrat. Yang ini merupakan ciri ahlul bidah. Tafriq wal ifrat merupakan ciri ahlul bidah. Ahlu sunnah wal jamaah di antara at-tafriq wal ifrat tersebut. Adapun at-tawassul antara ahlu sunnah dan ahlul bidah ini tidak ada. Iya. Mu'adz bin Mu'adz mengatakan, "Ar-rajulu wa in katama anna bid'atahu lam takhfa 'alaina fi sadiqihi, jalisihi wa ibnihi." Seorang walaupun dia itu menyembunyikan pendapatnya, menyembunyikan pemikirannya, menyembunyikan bid'ahnya, maka akan ketahuan dari teman duduknya, ketahuan dari sahabatnya, ketahuan dari anak-anaknya. Bagaimana hasil pendidikannya, bagaimana hasil buah karyanya. Ya, karena akan ketahuan kemana dia berloyal dan kemana dia lebih setia. Ya, jadi kita katakan jawaban Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali tadi bukanlah suatu jawaban yang keterlaluan atau kurang bijaksana. Kita katakan wajar, dan itulah sebagai salah satu ujian. Al-imtihan di dalam masalah ini bukanlah suatu yang bid'ah sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh Hizbiyun. Mereka takut untuk diuji. Kenapa? Karena kalau diuji ketahuan. Kita katakan para ulama menguji penduduk-penduduk negeri tadi dengan ahlus sunnah wal jamaah, dengan ulama ahlus sunnah. Jika mereka mencintai maka mereka ahlus sunnah. Jika mereka membenci maka mereka ahlus bidah. Dari mana kita katakan al-imtihanu bid'ah? Dengan apa namanya? Dengan bentuk yang semacam ini. Karena mereka mendengung dan tidak boleh menguji ini salafi, ini sururi, jangan. Ikhwani jangan, tidak boleh, itu bid'ah. Tidak, itu bukan merupakan bid'ah, tetapi itu merupakan salah satu metode Ahlussunnah wal Jamaah litastabina sabilal mujrimin, agar lebih nyata dan ketahuan sabilul mujrimin. Nah, dan bukan satu hal yang keterlampauan, bukan satu hal yang melewati batas atau suatu yang gulu, bagaimana yang didengung-dengungkan mereka. Bukan suatu yang gulu. Bahkan ini merupakan salah satu ujian untuk memperjelas siapa Ahlussunnah dan siapa Ahlul Bidah. Siapa yang loyal dan siapa yang muzabzab. Yang muzabzab. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ini merupakan ciri Ahlul Bidah, yaitu mereka ini mengambil sifat-sifat munafikin sebagai akhlak mereka. Coba lihat. Ya, coba lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa iyakun lahumul haq ya'tu ilaihi mudhinin. Dan apabila mereka pada saat mereka yang menguntungkan, lahumul haq, mereka memiliki hak, maka mereka datang dengan segera. Nah, akan tetapi kalau tidak menguntungkan, maka mereka lari seperti larinya onta. Nah, ini dia ciri-ciri mereka. Ini merupakan ciri-ciri ahlul bidah yang ciri munafiqin yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa iyyakul lahumul haq ya'tu ilaihi mudhinin. Jika kebetulan al-haq ada pada mereka, maka mereka mengangkatnya dengan benar. Jika kebenaran ada pada mereka, maka mereka menampakkannya dengan benar. Nah, jika kesalahan itu. Afi qulubihim maradun am yartabu am yakhafuna an yahifallahu wa rasuluhu bal humuz zalimun. Apakah di dalam hati mereka ada penyakit? Atau mereka ragu? Atau mereka takut Allah dan Rasulnya akan menzalimi mereka? Bahkan mereka lah orang-orang yang baik. Kalau ada hak pada mereka, kalau hak kebetulan ada pada mereka, ada pada tokoh-tokoh mereka, atau ada pada kelompok mereka, mereka gunakan untuk menarik massa, untuk menarik orang-orang, untuk mencari pengikut atau untuk meraup ahli sunnah atau meraup umat Islam. Akan tetapi jika ada kebatilan, maka mereka tutup. Akan mereka tutupi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza azlama alaihim qamu wa idza di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وإذا ضاع لهم مشوا فيه وإذا ضاع لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أضاء lahum masyau fi. Jika kebetulan ada cahaya yang dapat menguntungkan mereka, maka mereka masyau fi. Jalan mas. Wa idza aqrama alaihim qamu. Akan tapi apabila kegelapan masih tiba-tiba padam cahaya tersebut, maka mereka berhenti. Nah, ini ciri-ciri mereka. Ketika ada fatwa ulama yang menguntungkan mereka, maka mereka gunakan ini. Mereka ambil ini sebagai senjata. Apabila ada fatwa yang tidak menguntungkan mereka, maka mereka pun langsung diam atau mendiskreditkan fatwa tersebut atau memojokkan si mufti tersebut atau ulama yang berfatwa itu. Nah, ini dia ciri-ciri ahlul bidah, ciri-ciri al-hizbiyun sama dengan apa? Dengan ciri-ciri al-munafiqun yang menggunakan cara-cara kotor untuk atau untuk meraih apa yang mereka inginkan. Ya wa iya kullahumul haq yatu ilaihi mudin. Jika kebetulan ada hak pada mereka gunakan ini untuk mengambil atau untuk menarik orang-orang. Ya, untuk menarik orang-orang ke dalam kebidahan mereka. Nah, jika tidak ada maka mereka pun kamu sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat. Oleh sebab itu, para ulama di antaranya adalah Abu Lahwab, beliau mengatakan la yumali sahibus sunnatin sahibal bid'ah illa minan nifaq. Tidaklah seorang ahli sunnah bermajlis dengan ahlul bid'ah kecuali dari arah kemunafikan, kata beliau. Ya, tidaklah seorang ahli sunnah bermajlis atau satu majlis duduk-duduk dengan ahlul bid'ah kecuali dengan dari arah kemunafikan. Baik, para ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di zaman ini, ya di zaman di mana para ulama makin lama makin berkurang, dengan dipanggilnya mereka ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebarnya kejahilan dan diangkatnya kepala-kepala atau akal-akal yang bodoh sebagai tempat untuk bertanya, di mana as-sunnah merupakan suatu yang sangat aneh. As-sunnah merupakan suatu perkara yang sangat aneh. Dan yang lebih aneh adalah orang yang memperkenalkan sunnah tersebut. Yunus bin Ubaid mengatakan, sesungguhnya sekarang ini as-sunnah dikenal sebagai suatu yang gharib, suatu yang aneh. Dan yang lebih aneh lagi adalah yang memperkenalkan sunnah tersebut. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Manil ghuraba ya Rasulullah? Qal alladziina yuslihuna idza afsada an-nas. Rasulullah mengatakan, Islam ini pada awalnya ini asing, kemudian akan kembali menjadi asing. Dan berbahagialah tuba bagi orang-orang yang asing. Kemudian para sahabat menanyakan, siapa itu orang-orang yang asing ya Rasulullah? Yaitu yang mengadakan perbaikan, yang mengadakan islah tatkala manusia rusak. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-ghuraba. Mereka adalah al-ghuraba. Ya, dia mengatakan istausu bi ashabi sunnati khairan fa innahum ghuraba. Berlaku lemah lembutlah, aku berwasiat agar kalian berlaku baik kepada ahli sunnah, sebab mereka adalah ghuraba. Mereka adalah al-ghuraba. Beliau mengatakan, apabila engkau melihat atau berjumpa dengan seorang sahibu sunnah di timur dan di barat, maka sampaikanlah salamku kepada mereka berdua. Betapa sedikitnya, alangkah sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan ahli sunnah wal jamaah orang yang amat sedikit pada dulunya, pada awalnya, dan akan menjadi dan merupakan orang yang minoritas pada masa yang akan datang. Ahlu sunnah wal jamaah merupakan minoritas pada masa lampau dan merupakan minoritas juga pada masa yang akan datang. Wa qalilun min ibadiyat syakur.
sangat sedikit orang-orang hamba-hambaku yang bersyukur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, yang mengikuti petunjuk-petunjukku, mengikuti hidayah-hidayahku, mengikuti rasul-rasulku. Oleh sebab itu Abdullah bin Mubarak mengatakan di dalam sebuah penukilan dari beliau, dia mengatakan, "Ilam anni aral mautal yawm karamatan likulli muslimin laqiyallahu ala sunnah." Ketahuilah wahai umat, sungguhnya aku memandang kematian pada hari ini merupakan kemuliaan bagi setiap muslim. Ya, merupakan kemuliaan bagi setiap muslim yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah sampai kepada batas ini pada zaman Imam Abdullah bin Mubarak. Padahal pada waktu itu ulama masih tersebar banyak di segala penjuru dunia, di segala penjuru daerah-daerah Islam, negara-negara Islam. Akan tetapi sekarang bagaimana? Ya, tentu keadaannya lebih parah ketimbang keadaan yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah lah kita mengadu dari keterasingan kita ini, dari perginya para ikhwan dan sedikitnya penolong serta munculnya al-bidah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu atas bahaya besar seluruh yang menimpa umat ini dengan perginya para ulama dan ahli sunnah serta munculnya al-bidah. Munculnya al-bidah. Di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abdullah bin Amr, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Kaifa anta ya Abdullah? Bagaimana keadaan engkau ya Abdullah? Idza baqita fi hutalatin nas, jika engkau tinggal atau jika engkau mendapatkan orang-orang gelandangan atau manusia-manusia terbuang." Hutalatun nas. Manusia-manusia buangan. Qultu ya Rasulullah, ma husalatun nas? Wahai Rasulullah, siapa itu? Apa itu husalatun nas? Manusia-manusia gelandangan ini. Beliau mengatakan, "Idza marajat ahuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafat a'naquhum, fakanu hakadha wa shabbaka baina aqabihim." Yaitu apabila telah keluar dari janji mereka, apabila telah mengingkari amanat-amanat mereka, apabila mereka telah saling berselisih satu sama lainnya, kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau. Ini, saling berselisih, saling gontok-gontokan satu sama lainnya. Aku ya Rasulullah, sama ta'murni min dzalik. Apa yang engkau perintahkan jika aku mendapatkan yang demikian? Maka Rasulullah mengatakan, "Alaika ma ta'rif wa da'a ma tukhfir." Yaitu hendaknya engkau tetap pada perkara-perkara yang engkau kenal, yaitu engkau tetap berada di atas sunnah yang engkau kenal dariku, yang engkau dapatkan dariku, dan tinggalkan apa-apa yang engkau ingkari, yaitu apa-apa yang belum engkau lihat pada zamanku. Wa alaika khasatahum wa da'amatahum, dan agar engkau tetap bersama orang-orang khusus di antara mereka, yaitu bersama ulama, bersama ahli sunnah, wa da'amatahum, dan tinggalkan orang-orang umum, tinggalkan orang-orang jahil, tinggalkan ahli bidah. Dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Lau kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaikumul yawm ma arafa shay'an mimma kana huwa alaihi wa ashabuhu illa shalah." Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ini keluar kepada kalian, menemui kalian, maka beliau tidak mengenal, beliau dan sahabat-sahabat beliau tidak mengenal apa yang ada pada kalian kecuali salat yang kalian lakukan. Al-Auza'i mengatakan, bagaimana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sekarang atau muncul sekarang atau ada di tengah-tengah kita sekarang? Apa yang beliau katakan? Mungkin tidak ada satu perkara pun yang tersisa yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Isa ibn Yunus mengatakan, bagaimana kalau Al-Auza'i mendapatkan zaman itu sekarang? Bagaimana kalau Al-Auza'i hidup pada zaman sekarang ini? Bagaimana dia lihat keadaan sekarang ini? Jauhnya manusia dari sunnah dan menyebarnya al-bid'ah. Dan bagaimana pula kalau mereka semua ini ada pada zaman kita sekarang? Mungkin kita katakan ahlu sunnah wal jamaah bisa dihitung dengan jari. Mungkin ahlu sunnah wal jamaah bisa dihitung dengan jari. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Lau anna rajulan adraka as-salaf al-awwal, thumma bu'itha al-yawm, ma'arafa min al-islam syai'a." Jikalau seandainya
seorang pada zaman sekarang ini menemui atau menjumpai as-salafus saleh, salaful awal, generasi awal, kemudian dia dibangkitkan sekarang, ma'arafa minal islami syai'an. Dia tidak mengenal satu perkara pun dari Islam. Tidak mengenal satu perkara pun yang sesuai dengan Islam. Illa hadhihi shalah, kecuali salat yang dilakukan di sana. Amma wallahi, ma dzalika liman aja fi hadhihi an-nukara wa lam yudrik as-salafus salih. Adapun demi Allah, bagaimana pula dengan orang-orang yang tidak hidup, yang hidup pada zaman yang penuh fitnah sekarang ini dan belum pernah berjumpa dengan as-salafus salih. Bagaimana pula keadaan orang-orang yang hidup di zaman fitnah sekarang ini dan belum pernah berjumpa dengan as-salafus salih. Para mubtadi'an yad'u ila bid'atihi, wa ra'a sahiba dunya yad'u ila dunya. Kemudian lalu dia melihat al-mubtadi' menyeru kepada bid'ahnya, sahibu dunia menyeru kepada dunianya. Fa'afamahu Allahu an dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari semua itu. Wa ja'ala qalbahu yahinnu ila dzalika as-salafus salih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melunakkan hatinya untuk mencintai as-salafus salih. Yas'alu an sabilihi. Dia menanyakan, dia mencari sabil as-salafus salih, mencari manhaj as-salafus salih, wa yaqtassu atharahum, dan mengikuti jejak langkah mereka, wa yattabi' sabilahum, dan mengikuti jalan mereka, liya'uda ajran 'azima. Dia pasti akan mendapatkan ajar yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, inna min waraikum ayyamus sabr. Ya, sungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Ya, pahala salah seorang di antara mereka ya lebih tinggi 50 dari pahala kalian. Lebih tinggi 50 derajat daripada pahala kalian. Fakadzalika takunu insyaallah, dan demikianlah kalian hendaknya menjadi seorang yang mengikuti manhaj salafus saleh, kata Al-Hasan Al-Basri. Fakadzalika takunu insyaallah. Demikianlah keterasingan as-salafus saleh, keterasingan as-salafiyun di tengah-tengah al-ahzab, di tengah-tengah al-hizbiyun yang ada sekarang ini, yang marak sekarang ini. Kemudian para ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ya materi kita, yaitu menjelaskan atau membongkar kedok al-hizbiyun di dalam melancarkan misi mereka. Ya, kemudian tatkala mereka kehabisan akal untuk menjatuhkan kehormatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka mencari jalan yang lain. Bagaimana jalan yang lain ini? Mereka mencari kesalahan-kesalahan ilmiah yang ada pada seorang ulama as-salafus saleh, terutama ulama yang sangat mereka benci, yang sangat berbahaya menurut mereka. Mereka cari kesalahan-kesalahan ilmiah, kemudian mereka jatuhkan di tengah-tengah umat, di mata umat. Itu saja yang namanya bashar, yang namanya manusia mempunyai kesalahan. Mempunyai kesalahan. Kemudian mereka mencari-cari kesalahan ini dan mereka expose ke tengah umat. Bahwasanya ini Syekh Fulan salah juga, maka perkataannya nggak perlu diikuti. Dan ini dilakukan oleh al-hizbiyun, maka ditulislah sebuah kitab yang namanya lupa ya, Al-Mi'yar. Al-Mi'yar, dia pengarangnya majhul. Tidak disebutkan pengarangnya. Ya, yang isinya adalah tatabbu, ya, mempreteli kesalahan-kesalahan Syekh Rabi' yang ada pada kitab-kitabnya. Bukan kitab-kitabnya tentang Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq, tapi kitab-kitabnya yang lain. Kitab-kitabnya seperti kitab Mustalah Hadis, ya, kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab masalah fikih, masalah-masalah hadis, masalah-masalah Mustalah Hadis, itu dipreteli kesalahan-kesalahannya, kemudian dibeberkan di dalam suatu kitab yang namanya Mi'yar dan diekspos, sebarkan ke tengah-tengah umat. Dan di akhir mereka katakan, nah ini mungkin banyak kesalahan, tidak pantas untuk merat Abdurrahman Abdul Khaliq, katanya. Nah, di dalam kitabul Mi'yar tersebut, di akhirnya mereka mengatakan, nah ini secara banyak kesalahan yang tidak pantas, belum pantas untuk merat Abdurrahman Abdul Khaliq. Dia aja kesalahannya banyak. Untuk memalingkan ya umat dari permasalahan yang sebenarnya, dari inti permasalahan yang sebenarnya.
Dibandingkan dengan apa? Dengan membeberkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam masalah-masalah yang lain. Tentu saja yang namanya bashar, yang namanya manusia, yang nggak lepas dari kesalahan. Tentu saja. Tetapi kesalahan itu dipergunakan untuk mengelabui manusia, untuk mengelabui umat, untuk mengelabui ya as-salafiyun, kemudian untuk menjatuhkan kehormatan Syekh Rabi', ya, dan untuk membela ya tokoh-tokoh bid'ah mereka, itu suatu yang batil, suatu uslub yang mereka gunakan, ya teror yang mereka gunakan untuk menjatuhkan kehormatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang mereka gunakan. Tentu saja seorang awam dia melihat wah, iya banyak kesalahan ini salah. Sampai kesalahan tulisan, kesalahan lupa mereka munculkan di situ. Dan ini seorang jahil. Seperti ulama tariqah yang dilakukan oleh ulama Azhar, ulama Azhar itu, mereka tatkala kehabisan akal untuk merot suatu bantahan yang ditujukan kepada mereka, mereka katakan ya akhi, belajar lugah dulu, belum lulus lugah. Nah, wajib belum lulus memprotes masalah ini, jangan dulu. Padahal sudah jelas apa hubungannya? Apa hubungannya nahwu dengan manhaj? Apa hubungannya nahwu dengan manhaj? Ketika disodorkan kesalahannya tentang manhaj, dia katakan ya akhi, engkau aja belum bisa, belum tahu nahwu. Bagaimana engkau merot atau membantah saya? Nah, memalingkan dari permasalahan, memalingkan dari inti permasalahan yang sebenarnya, inti permasalahan, kemudian menjadikan masalah lain sebagai hujah, sebagai tameng untuk menutupi kesalahannya, Ini adalah salah satu tariqah, ya, untuk menjatuhkan lawan di dalam munakasyah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan laisad dinu liman ghalab. Ya, laisad dinu liman ghalab. Tatkala Abdul Razak As-San'ani bertemu dengan Ibrahim Ibnu Abi Ibrahim. Ya, Ibnu Abi Ibrahim kemudian dia mengatakan, ya, Ibnu Abi Ibrahim ini mengatakan, saya melihat Al-Mu'tazilah di negeri kamu ini banyak. Kepada Abdul Razak. Iya, banyak. Dan aku mendengar bahwasanya engkau ini termasuk dari mereka. Nah, saya mendengar bahwasanya engkau ini termasuk mereka. Maka Ibnu Abi Ibrahim mengatakan, sini masuk dulu ke kedai, kita bicara dulu. Apa kata Abdul Razak? Tidak, saya tidak mau masuk. Kenapa? Karena ad-din laysa liman ghalab. Karena ad-din ini bukan ya milik orang yang menang di dalam berdebat. Ya. Sebab apa? Sebab ahlul bidah memiliki beberapa cara-cara untuk menjatuhkan lawan di dalam berdebat. Oleh sebab itu, para salaf melarang ya para ahli sunnah wal jamaah untuk berdebat dengan ahlul bidah. Tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan dengan mereka. Sampai Hasan al-Basri mengatakan, "Idhab." Ya, sungguhnya yang engkau ajak berdialog, berdebat adalah orang-orang yang ragu terhadap dinnya. Sedangkan saya sudah yakin dengan itu. Jangan. Nah, ini dia. Jadi seperti ini mereka jadikan tameng. Ya, mereka korek atau mereka preteli kesalahan-kesalahan ilmiah yang ada pada Syekh Rabi' di dalam kitab mustalah hadis, kitab hadis. Ya, apa hubungannya kitab hadis, mustalah hadis dengan kesalahan manhaj yang ada pada Abdurrahman Abdul Khalid, kesalahan manhaj yang ada pada As-Sururiyun, kesalahan manhaj yang ada pada Qutbiyun, kesalahan manhaj yang ada pada Sayyid Qutb dan yang ada pada Al-Ikhwaniyun. Apa hubungannya? Kesalahannya sebutkan pokoknya dia itu syahid, dia itu qaidul jail. Mereka mengatakan, mereka menggelar Sayyid Qutb sebagai qaidul jail, kata mereka. Jail itu pemimpin generasi, kata mereka. Ini gelar yang mereka berikan kepada Sayyid Qutb. Syahid qaidul jail, yaitu pemimpin generasi, kata mereka. Generasi apa? Generasi Al-Khawarij yang dibangunnya ini sekarang itu. Yaitu generasi Al-Khawarij yang muncul sekarang ini yang merupakan buah karya, buah tangan si Sayyid Qutb. Melalui kitab-kitabnya Al-Adalah Al-Istimariyah, ya, Waqi'ul Al-Mu'asir dan lain sebagainya, menjadikan kembali fiqh dan manhaj Al-Khawarij, yaitu dengan menyelewengkan, ya kita katakan asas utama Al-Khawarij adalah menyelewengkan tarif, menyelewengkan makna kalimat la ilaha illallah kepada makna al-hakimiyah, yaitu la hukma illallah. Dan ini yang dihidupkan kembali oleh Sayyid Qutb. Dan ini yang diambil, yang dikantongi oleh seluruh pemuda yang memiliki hamasah, yang memiliki ambisi dan semangat, gairah akan datang tanpa ilmu. Ini mudah. Bagaimana Al-Khawarij dapat meraup umat atau pemuda-pemuda yang
kita katakan punya gairah dan kita katakan punya semangat, ada tapi tanpa ilmu. Ini mudah dirayu oleh mereka, mudah diraup oleh mereka. Nah, jangan sebutkan kejelekannya aja, sebutkan juga kebaikannya, sebutkan fadilahnya, untuk mengaburkan at-tahdzir, untuk mengaburkan manhaj tahdzir, untuk mengaburkan manhaj syarh wa ta'dil di tengah kaum. Akhirnya apa? Apabila seorang ulama ahli sunnah wal jamaah bangkit untuk menegakkan kewajibannya sebagai nahwanya belum bisa, nggak bisa nih, nggak bisa diambil perkataannya. Nah, dari sini tariqah al-irhab, tariqah teror yang mereka lakukan terhadap ulama ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu, ya, kepada para pemuda ahli sunnah wal jamaah harusnya memiliki kecemburuan terhadap ulama mereka. Sebagaimana saya sebutkan tadi, mereka al-hizbiyun punya rasa kecemburuan yang tinggi terhadap tokoh-tokoh mereka. Mereka preteli itu kesalahan. Di dalam suatu buku yang namanya Mi'yar, tidak mereka cantumkan nama pengarangnya, dan secara zahirnya ini mereka lakukan secara berbarengan, rame-rame mereka. Sekarang kita di akhir apa hubungannya kesalahan Syekh Rabi' di dalam masalah mustalah hadis, di dalam masalah penulisan matba'i dengan manhaj? Di akhir buku mereka katakan, nah, orang yang semacam ini tidak lantas, tidak layak, tidak pantas perkataannya diambil sebagai hujjah di dalam masalah ini, di dalam masalah al-muwazanah. Apa hubungannya mustalah hadis dengan muwazanah? Di akhir mereka katakan, orang yang semacam ini, ya, tidak lantas, tidak pantas, tidak layak perkataannya, ucapannya diambil sebagai hujjah untuk di dalam masalah muwazanah, untuk sebagai hujjah di dalam masalah al-muwazanah. Maksudnya apa? Untuk mengaburkan masalah yang sebenarnya dan menjatuhkan seluruh perkataan Syekh Rabi' dari awal sampai akhir. Nah, ini thariqah yang mereka pergunakan, dan alhamdulillah buku ini sudah dibantah juga oleh Syekh Rabi'. Ya, buku ini, buku gelap ini dibantah juga oleh Syekh Rabi', dibantah sendiri oleh Syekh Rabi' yang bernama Al-Mi'yar ala Fasadi Sahibil Mi'yar. Judulnya Al-Mi'yar ala Fasadi Sahibil Mi'yar. Nah, dijelaskan di situ, ya, oleh Syekh Rabi' tentang, ya, kita katakan penyelewengan yang dilakukan oleh Sahibul Mi'yar ini. Bahwasanya ini merupakan thariqah al-mubtadi'ah untuk menjatuhkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Thariqah ahlul bid'ah untuk menjatuhkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu dia salah satu uslub mereka. Kemudian kita katakan, ya, rahimahullah Syekh Rabi', ya, yang diserang, yang digempur dari berbagai macam sisi, dari berbagai penjuru, maka tapi beliau masih sabar, tetap sabar. Ya, segala macam tuduhan disandarkan kepada dia, seperti misalnya dia dituduh, ya, mengatakan bahwasanya kebaikan ahlul bid'ah itu hapus sama sekali di sisi Allah. Padahal beliau tidak mengatakan demikian. Ini bukan perkataan Syekh Rabi'. Nah, ini dinisbahkan kepada beliau. Kemudian musuh-musuh beliau menjadikan ini sebagai senjata untuk menjatuhkan pendapat-pendapat Syekh Rabi'. Kemudian muncullah terakhir, ya, muncullah suatu golongan yang bernama Al-Haddadiyun. Al-Haddadiyun, ya, mungkin bukunya belum menyebar di sini. Ini buku bantahan Syekh Rabi' terhadap Al-Haddadiyun. Mujazafat Al-Haddad wa mukhalafatuhu liman hadis salaf. Ya, tatkala Syekh Rabi' bin Hadi digempur oleh ahlul bid'ah, digempur oleh hizbiyun dari depan, beliau diserang juga dari belakang. Orang-orang yang mengaku, ya, orang-orang yang mengaku as-salafiyun, mengaku berada di dalam atau di dalam barisan as-salafus saleh, mengaku menegakkan manhaj al-tahdzir, mengaku menegakkan manhajul jarh wa ta'dil, akan tadi membuat tasywish di tengah atau di dalam barisan as-salafiyun. Siapa itu? Muhammad Al-Haddad. Kita bacakan di sini. Alhamdulillah, ini perkataan Syekh Rabi' kita bacakan supaya semua mengetahui bagaimana perjuangan Syekh Rabi' bin Hadi di dalam menghadapi seluruh penyelewengan dan seluruh manhaj yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau diserang dari depan dan dari belakang. Coba lihat kezaliman yang dilakukan oleh Al-Haddadiyun ini. Dialah yang menisbahkan, ya, perlu diketahui, dialah yang menisbahkan kepada Syekh Rabi' bahwa Syekh Rabi' mengatakan
kebaikan ahlu sunnah, kebaikan ahlul bid'ah, ya, paham ibadat-ibadat yang mereka lakukan itu tidak ada faedahnya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Rabi' tidak mengatakan demikian. Nah, Syekh Rabi' tidak mengatakan demikian. Yang mengatakan demikian adalah Al-Haddadiyun ini, ya, Mahmud Al-Haddad. Kemudian ini dipergunakan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq untuk memukul Syekh Rabi'. Bahkan Syekh Rabi' mengatakan begini. Dan Al-Haddad ini mengaku bahwasanya dia berada di dalam saf Syekh Rabi'. Nah, ini yang sangat sulit dan sangat kita katakan mengenaskan. Kita ingat perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, betapa indah dan betapa bagusnya ya hasil karya mereka dan betapa jeleknya perlakuan manusia kepada mereka. Ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Faqad 'alima katsirun minal uqala fitnatu Mahmudil Haddad. Wa sababuhu ala ahli sunnah wa ta'nuhu fihim wa musyarakatu ba'di as-sababi lahu fi dzalika as-saghab wa tilka al-fitnah. Telah diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang berakal fitnah yang dimunculkan oleh Mahmud Al-Haddad dan kekacauan yang ditimbulkannya di tengah-tengah ahlu sunnah serta pencatatannya atau ta'annya kepada ahlu sunnah wal jamaah dan ikutnya beberapa pemuda di dalam kekacauan ini. Wa tilkal fitnah ulaika syabab alladzina kunna nu'alliku alaihim amalan kabira. Coba lihat. Dan fitnah ini berasal dari mereka para pemuda yang dulunya kami menggantungkan harapan pada mereka. Menggantungkan harapan yang besar kepada mereka. Walakinnahum khud'u bihadzal rajul. Akan tetapi mereka telah tertipu dengan orang ini, yaitu Mahmud Al-Haddad. Litadahurihi bil hamasi lis-sunnati wa bughdi ahli bidah. Mereka memunculkan, mereka menampakkan semangat mereka untuk menghidupkan sunnah, untuk ittiba'u sunnah, untuk membela sunnah dan membenci ahlul bidah. Akan tetapi, ya mereka memukul dari belakang. Coba ini perlu diketahui, ya gerakan yang dibuat oleh Mahmud Al-Haddad untuk mengacaukan ya manhaj yang ditegakkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Coba lihat perjuangan beliau, dipukul dari depan dan dari belakang. Walaqad istahara Al-Haddad bitarkizi ala thalathatin minan nas yubaddi'uhum wa yamna'u at-tarahhum 'alaihim wa yu'adi huwa wa ashabuhu wa yuqati'una man la yaf'alu dzalika. Ya. Telah masyhur dan telah populer. Ya, Al-Haddad ini memusatkan imtihannya, ujiannya terhadap manusia, terhadap umat dengan 3 orang, yaitu An-Nawawi, Abu Hanifah, dan Ibnu Hajar. Mereka membid'ahkan mereka ini. Ibnu Hajar, An-Nawawi, dan Abu Hanifah mereka bid'ahkan. Ini gerakan Mahmud Al-Haddad. Mereka bid'ahkan. Dan melarang untuk tarahum, mengatakan rahimahullah, enggak boleh, kata mereka. Wa yu'adi huwa wa ashabuhu. Dan mereka memusuhi Ibnu Hajar, An-Nawawi, wa Abu Hanifah. Wa yuqati'una man la yaf'alu dzalika. Dan mereka memutuskan hubungan bagi yang tidak membid'ahkan. Ya, yang tidak membid'ahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, An-Nawawi dan Abu Hanifah, dan tidak membenci dan tidak memusuhi mereka. Mereka jadikan sebagai ujian. Mereka jadikan sebagai batu ujian untuk mengikat al-wala wal bara. Jika dia tidak membid'ahkan Ibnu Hajar, An-Nawawi dan Abu Hanifah, maka dia bukan dari golongan kami. Maka dia itu ahlul bid'ah. Maka dia itu simpati terhadap ahlul bid'ah. Tentu saja ulama ahlus sunnah seluruhnya tidak ada yang membid'ahkan Ibnu Hajar, tidak ada yang membid'ahkan Nawawi, dan tidak ada yang membid'ahkan Abu Hanifah. Nah, ini dijadikan sebagai apa? Sebagai alat untuk mengacaukan barisan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka jadikan sebagai barometer al-wala wal bara. Barang siapa yang tidak membid'ahkan Ibnu Hajar, membid'ahkan An-Nawawi, Abu Hanifah, maka dia adalah sahibul bid'ah. Maka dia adalah mubtadi'. Maka dia dihajar, ya, ditahdzir dan ditahdzir. Jadi putuskan hubungan jika dia tidak membid'ahkan Ibnu Hajar, An-Nawawi dan Abu Hanifah. Nah, ini yang dia lakukan. Dan perlu diketahui bahwasanya yang dituju oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya Zahirut Tabdi' wa Tafsir wa Takfir adalah mereka. Ya, perlu diketahui, jangan tulisan yang ditulis oleh buku yang ditulis oleh Shalih Al-Fauzan Zahirut Tabdi' wa Tafsir wa Takfir itu ditujukan kepada as-salafiyun, al-khalisun, tidak.
Ya, tulisan itu ditujukan kepada pengikut-pengikut Al-Haddadiyun ini, pengikut-pengikut Mahmud Al-Haddadiyun yang membid'ahkan ya Ibnu Hajar, An-Nawawi dan Abu Hanifah. Mereka tes, mereka uji manusia dengan 3 orang ini. Jika misalnya dikatakan ya antum membid'ahkan Ibnu Hajar atau enggak? Oh enggak. Antum tadi. Nah, dihajar, sudah. Nah, digunakan cara-cara seperti ini untuk apa? Untuk membuat kekacauan di tengah-tengah dakwah as-salafiyah. Ini merupakan pukulan dari belakang. Wa kana tarkizuhu man khada'a bihi ala Ibnu Hajar aktsar wa aktsar. Dan tes mereka ya dengan Ibnu Hajar sangat banyak. Dan ini merupakan ujian utama, yaitu bagaimana pendapat engkau tentang Ibnu Hajar? Bid'ah mubtadi atau enggak? Kalau enggak mubtadi berarti antum mubtadi. Kalau mubtadi maka engkau ahli sunnah. Seperti ini. وكان هذا التركيز الشديد على هؤلاء المذكورين وخاصة ابن حجر مما يلخص الأنظار يثير الريبة في قصد هذا الرجل وغايته. Dan inilah yang menyebabkan keraguan ya di tengah ulama apa sebenarnya maksud orang ini. Kenapa dia jadikan Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai ujian bagi umat? Barang siapa yang tidak membid'ahkannya maka dia mubtadi. Barang siapa membid'ahkannya dia ahli sunnah. Dan kemudian Syekh Rabi mengatakan, apakah orang ini menginginkan kebenaran atau ingin buat taswis saja, buat kekacauan saja di tengah dakwah salafiyah? Kemudian Syekh Rabi mengatakan, dengan qarinah yang ada, bahwasanya orang ini sebenarnya tidak menginginkan kebenaran. Orang ini menginginkan kekacauan. Orang ini maunya kacau, mengacaukan ya, dakwah salafiyah. Ya, dalilnya apa? Beliau mencantumkan beberapa alamat atau beberapa dalil di sini, beberapa hujjah. Salah satunya adalah yang pertama, nufuruhu syadid min ahli sunnah. Fahuwa nafirun minhum. La yatlubul ilma ala kibarihim. Wa la yukhalitu rijalahum. Fahuwa min sanawatin fil mamlakatil arabiyyah Saudiyah. Al-hafila bi ahli sunnah wal jamaah. Bal hiya al-qal'ah al-hasina li sunnah. Wa ma'a dhalika faqad asa ar-rajul fil riyad sanawat. Wa lam yu'raf annahu talaba al-ilma ala ahadin min ulama'iha. Ketahuan bahwasanya dia ini sangat lari, sangat menjauhi dirinya dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Padahal dia tinggal di Saudi. Tapi tidak menuntut ilmu dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Lari dari ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak menuntut ilmu dan ya jauh dari ulama. Tapi pemikiran-pemikirannya membuat kekacauan di tengah-tengah as-salafiyyin. Kemudian yang kedua, nufuru ashabihi alladziina inkhada'u bihi an ahli al-ilm wa an ikhwanihim as-salafiyyin wa ta'nihim fihim wa hujranihim wa muqata'atihim liman la yakunu ala manhajil haddad. Yang kedua, dalilnya adalah larinya sahabat-sahabatnya atau pengikut-pengikutnya yang tertipu dengan pemikiran Mahmud Al-Haddad ini dari ahlul ilm dan dari saudara-saudara mereka as-salafiyyin, dan mencacat mereka, mentoan mereka, dan menghajar mereka, memutuskan hubungan dengan mereka yang tidak berada di atas manhaj Al-Haddad. Kemudian yang ketiga, ya dalil yang digunakan Syekh Rabi menunjukkan bahwasanya orang ini tidak menginginkan kebenaran. Ta'anul Haddad fi ahli sunnah bi uslubin makir fi majalisihi wa biwaqi'ihi wa fi mithli kitabil aqidah wa yawma la dilla illa dilluh wal jami' fil hasi 'ala al-hizb. Kemudian si Al-Haddad ini mentan ulama ahli sunnah dengan uslub yang sangat makir, dengan uslub yang sangat halus, dengan uslub yang sangat kita katakan sangat menipu, sangat menipu daya orang-orang yang ada, orang-orang yang mendengarnya di majelis-majelisnya. Kemudian yang keempat, hamlatuhu as-shadida ala ahli al-Madinah bil akadzib wa tahriful kalam alladhi la yaqdiru illa mimman tumkinu al-fujur min qalbihi. واحترف الكذب وتحراه إلى أن وصل إلى أحب درجات الكذابين والمجاهرين بالكذب دون حياء ودون احترام لنفسه. Kemudian dia sangat membenci, ya dia sangat memusuhi Ahlul Madinah dan membuat kebohongan-kebohongan terhadap Ahlul Madinah di dalam kitab-kitabnya, di dalam majelis-majelisnya. Ya mengatakan bahwa Syekh Rabi mengatakan kebaikan ahlul bidah itu tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah. Maksudnya tidak ada fungsinya dia salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Ini katanya, kata Haddad. Dia nisbahkan kepada Syekh Rabi, padahal Syekh Rabi tidak mengatakan demikian. Membuat kebohongan-kebohongan atas nama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali.
Jadi mereka ini membiasakan atau menyebarkan kebohongan-kebohongan di tengah umat atas nama Syekh Rabi'. Gimana? Menyebarkan kebohongan-kebohongan di tengah umat atas nama Syekh Rabi'. Ini membuat kekacauan. Syekh Rabi' berlepas diri dari perkataan atau segala perkara yang dinisbahkan kepadanya. Ini pekerjaan atau perlakuan yang dibuat oleh Mahmud Al-Haddad ini. Oleh sebab itu, dikaranglah oleh Syekh Rabi' bin Hadi kitab ini, ya, yang belum dicetak atau belum dikeluarkan, yang beliau pada halaman depan ini menjelaskan tentang manhaj Al-Haddad yang bertentangan dengan manhaj salafus saleh. Yang pertama, manhaj atau pemikiran-pemikiran Al-Haddad yang bertentangan dengan pemikiran dengan manhaj as-salafus saleh. Yang pertama, Al-Haddad memiliki suatu kaidah di dalam mentabdih, membid'ahkan orang, yang bertentangan dengan as-salafus saleh. Di dalam suatu kasetnya yang berjudul Madza Hadath, apa yang terjadi? Dia mengatakan, wal qaidatu fit tabdih. Ini kaidahnya Mahmud Al-Haddad. Coba dengarkan. Dia katakan al qaidatu fit tabdih wahidah. Kaidah di dalam at-tabdih, di dalam pembid'ahan itu satu. Jadi dia tidak melihat di sana ada bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang ghairu mukaffirah, tidak melihat ada tingkatan-tingkatan bid'ah. Dia pukul rata semua bid'ah itu. Yang penting bid'ah satu. Wa khatarul mubtadi'in kulluhum wahid. Dan bahaya ahlul bid'ah itu seluruhnya satu. Kulluhu syadidun ala ahli sunnah wa adamul kalami fi wahidin minhum yaj'aluna kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ahlaka man kana qablakum annahum idza saraqa fihi mustarif tarakuhu wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi al-hadd wa yaj'alu li ahli al-bid'ati alaina hujjah wa yaj'alu li ahli al-bid'ah alaina hujjah. Jadi menurut Haddad ini, ya, ahlul bid'ah itu satu tingkatan, tidak berderajat sebagaimana yang diterangkan oleh ulama ahli sunnah. Ya. Dia samakan. Wa bihadil qaidah syaghafa ala manhaji ahli sunnah wal jamaah. Dia membuat kekacauan di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Membid'ahkan yang bukan mubtadi', menisbahkan kepada bid'ah yang bukan mubtadi', menuduh al-bid'ah kepada orang yang bukan ahlul bid'ah. Dengan kaidah ini, dengan kaidah pukul sama rata. Ya, dipukul sama rata. Semua ahli bid'ah sama. Tidak dibedakan. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah jika orang yang mulia mencuri, mereka tinggalkan. Dan jika orang yang dhaif, yang lemah, ya si miskin papa yang mencuri, maka mereka tegakkan had. Nah, dari sini dia berhujah bahwasanya ahli bid'ah itu dipukul rata, enggak boleh dibeda-bedakan satu sama lainnya. Nah, dari sini dia dengan sesuka hatinya membid'ahkan siapa yang dia kehendaki. Ya, dia nampak ini bid'ah, dia katakan mungkin. Tanpa kaidah dan tanpa dawabit. Ahlul bid'ah katanya satu. Nah, ini kaidahnya. Dengan kaidah ini kata Syekh Rabi', dia membuat kekacauan atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. ثم هل يستطيع أحد أن يطبق هذه القاعدة ويتكلم على جميع أهل البدع فردا وهل أوجب الله ذلك وهل يكلف الله الناس بما لا يطيقون. Kemudian apakah mungkin satu orang itu menerapkan kaidah yang dibuat oleh Al-Haddad ini? Tentu saja tidak. Ini merupakan kaidah yang bertentangan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, intilaqan min hadhihi al-qaidah allati ikhtara'aha Al-Haddad atau ikhtara'at lahu lima'arif khalafa al-Imam Ahmad bal khalafa sunnah. Dan berdasarkan kaidah yang dibuat oleh Al-Haddad ini, ya, kaidah yang dibuat-buat oleh Al-Haddad ini, ya, bertentangan dengan al-Imam Ahmad dan bertentangan dengan as-salafus salih. Ya, di mana ayat satu penukilan dari al-Imam Ahmad, qultu li Ahmad, ya, Abu Daud As-Sijistani mengatakan, saya bertanya kepada Imam Ahmad, lana aqarib di Khurasan yarawna al-irja' fanaktubu ila Khurasan naqra'uhu mustalam. Abu Daud mengatakan, kami memiliki kerabat di Khurasan yang memiliki pemikiran irja'. Apakah kami mengucapkan salam kepada mereka? Maka Imam Ahmad menjawab, subhanallah, lima la taqra'uhum salam. Subhanallah,
Subhanallah, kenapa kalian tidak mengucapkan kepada mereka salam? Wa qala qultu li Ahmad, nukallimuhum, apakah kami berbicara dengan mereka? Qala na'am, illa ayakuna da'iyan wa yuqasimu fihi. Ya, iya, kecuali dia itu seorang dai, penyuruh kepada bid'ahnya, dan dia berbantah dengan bid'ahnya tersebut. Jadi dibedakan antara dai dan ghairu dai, antara mukafir wa ghairu mukafir, antara bid'ah ya kita katakan hakikiyah dan bid'ah idhafiyah, bid'ah fil usul wa bid'ah fil furu', bid'ah kulliyah dan bid'ah juz'iyah, itu harus dibedakan. Al-haddad tidak pukul sama rata semuanya. Dengan ini dia bertentangan dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, kemudian yang ketiga, coba dengar, wajaha as-salaf ahlal bid'ah wala siyama al-ghulat ad-du'at minhum walakinnahum ma dzalika ma kanu yarawna wujub at-tafrih bil lafzi fulanun mubtadi' qadariyan kana hadzal mubtadi' aw syi'iyyan aw murji'an. As-salafus salih walaupun mereka menghadapi ya mereka melawan ahlul bid'ah terutama apalagi gulat al-mubtadi'ah, akan tetapi mereka tidak memandang adanya kewajiban untuk menyatakan dengan sharih bahwasanya si fulan dengan namanya mubtadi', tidak pukul sama rata. Di sana ada kaidah-kaidah, ada ketentuan dan batasan yang harus diperhatikan. Bal tara ashadduhum ala ahli bid'ah ka Imam Ahmad wal Bukhari wa Ibn Abi Hatim yatarajjamuna li ahli bid'ah fa ahyana yadhkuruna ahli bid'ah bil lafz murji' qadari wa ahyana la yadhkuruna dzalika itlaqan fadlan an at-tasrih bil lafz mubtadi'. Ya, itu jadi melihat ya, sebagaimana kita katakan al-muwazanah, apabila di dalam masalah tarjamatur ruwat, tarjamatur rajul, maka disebutkan kebaikan dan kesalahannya. Apabila di dalam an-nafhat kritik, maka tidak perlu disebutkan kebaikannya. Karena apa? Karena munasabahnya adalah membantah dan mengecam, mengkritik, bukan memuji. Tidak sama antara mengkritik, mengecam dengan apa? Memuji dan menyanjung. Oleh sebab itu tatkala mengkritik tidak perlu disebutkan kebaikannya. Adapun di dalam terjemah biografinya maka disebutkan seluruh apa yang ada padanya. Nah, adapun al-haddad dia pukul sama rata, tidak boleh sama sekali. Ini dia yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa mimma syaghala bihi al-haddad, dan di antara kekacauan yang ditimbulkan oleh al-haddad adalah fitnatut tanhum ala Ibnu Hajar wal Nawawi. Wa kanu yusaqibuna biha wa yumaruna wa yuwaluna 'alaiha wa yu'aduna wa yahjuruna wa yuqati'una min ajliha wa la yazaluna 'ala dzalik. Ya, kekacauan yang mereka timbulkan adalah fitnatut tarahum, yaitu mereka melarang jangan mengatakan Ibnu Hajar rahimahullah, enggak boleh. Siapa yang mengatakan demikian maka mereka membid'ahkannya. Maka mereka tegakkan al-wala wal bara terhadapnya, memusuhinya, menghajarnya, mentahdirnya dan memutuskan hubungannya. Dan mereka masih tetap demikian sampai sekarang, kata Syafi'i. Sehingga orang-orang melihat atau menyangka bahwasanya itu adalah manhaj Syarabi, padahal bukan manhaj Syarabi. Itu adalah manhajul haddad. Nah, ini yang paling parah. Ya, dia sebarkan ya kekacauan di tengah-tengah as-salafiyyin dan dia nisbahkan, ya dia nampakkan dirinya bahwasanya dia adalah seorang pembela sunnah dan musuh ahlul bidah. Akan tapi membuat kekacauan di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah. Baik, itu dia beberapa kita katakan beberapa kelakuan ya ahlul bidah atau orang-orang yang melakukan kekacauan di dalam dakwah salafiyah. Ya, kita katakan ya dengan segala macam bentuk intimidasi yang mereka lakukan terhadap ahlus sunnah, baik yang dari dalam maupun yang dari luar. Maka kita sangat riskan akan kelangsungan dakwah salafiyah khususnya di Indonesia ini. Ya, kita tidak aman dari bahaya yang mengancam kita dari luar, dari pihak Hizbiyun ataupun dari dalam, yaitu orang-orang yang ingin melakukan kekacauan di dalam saf as-salafi. Orang-orang yang melakukan kekacauan di dalam saf as-salafi, di dalam barisan as-salafi sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Haddad. Ya, yang melakukan kekacauan di dalam tubuh, di dalam barisan as-salafiyin. Yang memberikan gambaran jelek, gambaran negatif kepada dakwah salafiyah, padahal dakwah salafiyah dan ulama dakwah salafiyah lepas diri dari perlakuan dan perbuatan mereka. Baik, para ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, itulah beberapa kita katakan makar atau beberapa uslub, beberapa metode yang mereka lakukan al-hizbiyun, yang dilakukan oleh al-hizbiyun dan orang-orang yang benci terhadap dakwah salafiyah.
ya terhadap dakwah salafiyah ini. Oleh sebab itu kita katakan, dan ini merupakan nasihat kepada para ikhwah sekalian, sebagaimana sebuah amal tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Al-Albani mengatakan, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada manhajus salaf tapi tidak ikhlas, tidak ada keikhlasan di dalam dirinya, ini lebih berbahaya. Sebuah amal tidak diterima dan tidak makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat yang ikhlas.